Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama kita memuji Allah Azza wa Jal serta bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, nikmat kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena sungguh ini adalah nikmat yang paling besar yang kita dapatkan di dunia ini. Hingga dengan nikmat iman kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar-besar nikmat yang dirasakan oleh seorang manusia berupa nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat usia, nikmat rezeki, seindah apapun, seenak apapun, senyaman apapun, semuanya itu tidaklah bermanfaat dan bermakna baginya kecuali bila semuanya itu dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu nikmat itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa nikmat itu ada dua, ada yang namanya nikmat mutlaqah dengan ada yang kedua namanya adalah nikmat muqayyadah. Mutlak dengan muqayyad, ya. Mutlak, muqayyad, ya. Lawan dari mutlak adalah muqayyad, yaitu ada nikmat yang sifatnya mutlak, umum, dan itu tidak terbatas. Tipe yang kedua nikmat itulah muqayyad, yang terbatas. Apa itu nikmat yang terbatas? Ya nikmat-nikmat tadi, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat umur, ini semua terbatas. Betapa banyak orang punya harta hari ini, hari berikutnya, tahun berikutnya sudah tidak memilikinya. Berapa banyak orang yang sekarang ini menduduki kursi-kursi penting, pada masa berikutnya sudah tidak seperti itu. Berapa banyak orang hari ini diagung-agungkan, dimuliakan, dihormati, pada hari esoknya ia orang yang dihinakan. Dan itu kita saksikan. Nah, nikmat-nikmat itu semua muqayyad, ya, terbatas. Ya. Andai pun ia langgeng nikmat itu, paling langgeng ya sampai umur kita. Kalau ada orang yang hidupnya tidak pernah miskin, kaya terus, nyaman terus, ujungnya akan dibatasi dengan umur. Sampai segitulah nikmat itu. Sebesar apapun rumah yang telah dibangun, sebesar apapun perusahaan yang telah diusahakan, ujung-ujungnya dia akan tinggalkan semua hal tersebut dengan berakhirnya umurnya, dengan meninggalnya ia. Setelah itu apa? Disinilah kemudian nikmat mutlaqah mulai berperan. Ya. Hanya nikmat mutlaqah, yaitu nikmat iman, yang kemudian bisa melanggengkan semua nikmat itu. Bila nikmat-nikmat tadi dibarengi dengan nikmat iman, maka dia akan terus langgeng sampai akhirat. Namun bila tidak dibarengi dengan nikmat iman, maka semua nikmat-nikmat tadi telah terputus, dan kini orangnya tinggal menunggu, ya,
apa yang akan ia dapatkan dari selama ini yang ada di dunia. Bila dia kafir, maka tentu kesengsaraan selama-lamanya dan tidak akan pernah berakhir. Bila dia orang beriman tapi dia berlaku buruk, maka ia pun akan mendapatkan akibat dari keburukannya itu, walaupun nantinya di ujungnya ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa penekanan kita di sini masalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini perlu untuk kita syukuri. Kita mensyukuri diri kita menjadi orang beriman, jemaah. Kita tidak tahu bagaimana seandainya kita dijadikan di antara orang-orang yang binasa, orang-orang yang kufur kepada Allah, na'udzubillah. Ya. Maka menjadi orang yang beriman ini adalah nikmat yang mesti kita syukuri, yang mesti kita jaga dan pelihara. Ya. Kita harus menyadari ini nikmat yang begitu berharga, yang tidak ada tandingannya. Ya. Dan kita mendapatkannya, sehingga kita tidak kufur nikmat. Ya. Sehingga kita tidak memiliki pandangan bahwa beriman ini kita yang Allah yang untung. Tidak, sebaliknya kita yang untung. Kita menjadi orang beriman, kita yang beruntung. Kita yang paling besar keuntungan kita, bukan Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli mau kita ini beriman atau tidak. Apakah manusia mau menjadi orang mukminin atau semuanya menjadi kafir, tidak sama sekali mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi sedikit pun daripada apa yang Allah miliki. Maka yang beruntung dengan berimannya kita adalah kita sendiri. Dan karena kita yang akan mendapatkan balasan yang baik terhadap iman tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam majlis ilmu yang kita cintai ini, yaitu pembahasan besar yang kita bicarakan masalah arkanu al-iman, rukun-rukun iman. Dan alhamdulillah hampir semua rukun iman telah kita bahas, tinggal sekarang rukun yang terakhir. Tinggal rukun yang terakhir. Apa rukun yang terakhir, adik-adik? Rukun iman yang terakhir apa? Yang terakhir itu nomor berapa? Nomor 6. Apa itu? Beriman kepada qada dan qadar, atau beriman kepada takdir. Nah, ini dia pembahasan kita pada malam hari ini. Bila pembahasan kita kelar pada malam hari ini, berarti minggu depan kita akan membuka pembahasan baru. Ya. Bila tidak, maka kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani takdir, mempercayai, meyakini takdir adalah salah satu dari rukun iman. Yang tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mempercayai, tidak mengimani yang namanya takdir. Ya. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman, ajarkan aku apa itu iman. Maka Nabi menjawab apa? Al-iman an tu'mina billah. Engkau, yang namanya iman itulah engkau beriman pertama kepada Allah, kedua wa malaikati, kepada para malaikat, yang ketiga kepada kitab, yang keempat kepada rasul, yang kelima kepada yaumil akhir. Kemudian yang keenam wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, engkau beriman kepada takdir. Takdir yang baik ataupun buruk, semua wajib engkau imani bahwa semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu takdir? Takdir, saya kira enggak perlu dijelaskan karena kita tahu takdir sudah. Takdir itu kalau secara bahasa artinya adalah sesuatu yang terukur. Sesuatu yang terukur. Sehingga apapun itu tidak ada yang begitu saja terjadinya, tetapi semuanya berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan. Nah, itu takdir. Maka maksud daripada takdir ini adalah
kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, seandainya ia terjadi, bagaimana bentuk terjadinya, semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takdir. Ini wajib kita yakini jemaah. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada ketidakyakinan. Pokoknya apa yang terjadi sudah, semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Dari hari dunia yang pertama sampai hari kiamat semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada perkara yang terjadi di luar apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ya. Bahkan Rasul mengabarkan bahwa takdir ini telah ada. Ya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun jemaah. Sebelum adanya langit dan bumi, takdir sudah terbentuk. Artinya seperti keberadaan kita malam ini, di tempat ini, di jam ini, dengan jumlah seperti ini sudah ditulis, sudah ada ya, takdirnya. Dan kapan dibikin? Bukan tadi malam, bukan kemarin, atau sejak kita dilahirkan, bukan. Sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah 50.000 tahun namanya, sebelum itu Allah sudah menyelesaikan urusan ini, urusan takdir ini. Ini harus kita yakini, harus kita mantapkan. Dan ini penting untuk kita membahasnya, untuk semakin mantap kita sebagai orang beriman, agar keyakinan ini tidak tergoyahkan lagi. Karena di hari-hari ini, di zaman kontemporer ini khususnya, orang mulai banyak meragukan takdir. Banyak faktor yang menjadikan orang tidak lagi yakin terhadap takdir. Ya. Seolah-olah segala yang terjadi ini hanya berdasarkan usaha manusia, berdasarkan kejadian begitu saja, seolah-olah dia tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menyetingnya. Ya. Untuk kita yakini semua yang terjadi, yang telah, yang sedang, yang belum, bila pun terjadi, semuanya telah diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka, itu pun sudah selesai catatannya jemaah. Sudah selesai. Tinggal kita ini menjalankan apa yang telah tertulis. Itu takdir. Maka tidak boleh ada lagi keraguan. Masa sih takdir itu ada? Nah, tidak boleh lagi ada seperti itu. Apakah engkau masih percaya sama takdir? Atau dibuatkan misalnya tulisan, novel atau cerita orang-orang yang masih percaya pada takdir. Serasa asing kalau ada orang percaya sama takdir itu. Na'udzubillah. Ini keimanan. Ini rukun iman jemaah. Ya. Dan adik-adik pun harus tahu, harus kita tanamkan kepada diri mereka, di antara rukun iman yang wajib kita imani, yang namanya apa? Iman kepada takdir. Ya. Jadi semua yang kita alami, saya lahir di mana, lahir saya dalam keadaan bagaimana, tumbuh besar saya di mana, dewasanya di mana, kuliahnya di mana, bertemu dengan siapa, ya, dekatnya dengan siapa, nikahnya lalu dengan siapa, itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi kaya ataukah tidak kaya, bahagia ataukah sebaliknya, dan kapan dia meninggal, itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang tahu cuman Allah. Kita hanya wajib meyakini itu telah kelar. Masalah apakah saya akan termasuk dari orang yang bahagiakah atau orang yang sengsarakah, saya penduduk surgakah atau penduduk neraka, ini isi takdir. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencoba-coba untuk
masuk ke dalam area itu. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita yakin. Kan ini mainnya iman jemaah. Ini bukan main logika. Ini mainnya apa? Iman, keyakinan. Ya. Dan itu nilai seorang orang beriman pada keyakinannya. Bisa saja tubuhnya itu ringkih, tidak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah besar, tetapi iman. Ya. Bahkan seseorang bisa dikatakan telah keluar dari Islam meskipun perbuatannya tidak seperti orang-orang kafir, namun hatinya telah kufur, seperti orang-orang munafik. Ya. Kalau dilihat casing luarnya, dari postur atau dari stylenya, ya, dari kehidupan sehari-hari bersama orang Islam, bersama Rasulullah SAW di zaman itu, mereka ikut salat berjamaah, mereka ikut hidup di tengah-tengah kaum muslim, bahkan mereka ikut keluar perang. Tetapi mereka dinyatakan sebagai orang-orang munafik, yaitu hatinya penuh dengan kekufuran. Penampilannya Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Ya. Suara, ucapan seolah-olah cinta Islam, seolah dia orang Islam, membela Islam, tapi hatinya isinya adalah kufur kepada Allah, benci kepada Islam. Bila dia yang didambakan adalah Islam ini hancur dan kekufuran menang. Ini munafik. Ya. Kalau perbuatan Islami, tetapi hatinya, keyakinan yang ada dalam jiwa dan hatinya itu semua bertentangan full dengan apa yang harus diyakini oleh orang yang beriman. Demikian masalah takdir. Takdir ini mainnya iman jemaah. Ya, bukan mainnya rasio, bukan mainnya akal. Ya, bukan logika. Ya, kalau dimainkan logika dalam masalah takdir, nah itu pertanda orang akan confused di situ. Berantakan sudah. Ya. Tetapi sekali lagi sisihkan masalah rasional, logika dan sebagainya. Di sini memang takdir. Allah kabarkan bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, telah Allah ciptakan berdasarkan takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 Allah mengatakan bahwa Allah telah ciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dan Allah pun telah buatkan takdir bagi segala sesuatu itu. Tidak ada yang lepas. Ya. Ini penting karena nanti di ujung kita akan membahas faedah kita beriman kepada takdir. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, maka akan sangat buruk akibatnya kepada kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Ya, contohnya orang-orang yang berpikir pendek, itu sudah orang nggak perlu takdir. Ya, seperti kita dengar orang itu kalau gagal eksperimennya atau dia kecewa, dia akhirnya bunuh diri. Nah, ini efek dari orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Nah, ini takdir ya. Jadi segala sesuatu telah Allah ciptakan berdasarkan takdir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mantapnya iman seseorang kepada takdir dan tidak atau belum dikatakan beriman kepada takdir kecuali dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu ada 4. Ini disebut maratibul iman bil qadar. Ya, tingkatan beriman kepada takdir atau kriteria-kriteria beriman kepada takdir. Imani 4 hal ini, maka iman kepada takdir telah mantap. Berapa banyak? Ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah al-kitabatu, tulisan. Yang pertama itu ilmu, pengetahuan. Yang kedua al-kitabatu, tulisan. Ntar kita kupas satu persatu. Yang ketiga masyiatullah atau al-masyiatu. Al-masyiatu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khalqu. Apa? Al-khalqu, yaitu penciptaan atau menciptakan. Ini 4 hal yang mesti ada bila kita
ingin iman kepada takdir ada menjadi iman yang mantap, yang sempurna. Yang pertama yaitu al-ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu itu artinya mengetahui. Ya, kalau bahasa Arabnya itu bahasa katanya alima ya'lamu. Ya. Juga kata ilmu diambil dari itu. Ya. Termasuk menuntut ilmu, ta'allama yata'allamu. Artinya ilmu itu mengetahui, tahu. Maka apa maksudnya poin yang pertama ini? Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ini. Itu yang pertama. Bahwa tidak ada satupun perkara yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang terjadi, yang menimpa diri kita dan orang lain, semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, entah itu nikmat ataupun sebaliknya. Entah itu hal yang membahagiakan atau hal yang menyedihkan. Semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang namanya sifat Allah al-ilmu. Sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya pengetahuan Allah, bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuannya, yang dekat ataupun yang jauh, yang kecil apalagi yang besar, semua itu ada dalam pantauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya. Dimanapun terjadinya, kapanpun terjadinya, ya, bagaimanapun terjadinya, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun manusia, maka pengetahuannya sangat terbatas. Ia hanya bisa mengetahui apa yang ia saksikan, apa yang diberitahukan kepadanya. Di belakang tembok sudah tidak kita tahu apa yang terjadi. Ya. Di rumah sana kita nggak tahu siapa di sana. Itu sebatas ilmu manusia. Kemudian mereka pun berkembang, memiliki teknologi, dibuat CCTV sana sini. Akhirnya mereka tahu dari jarak jauh sesuatu yang terjadi, yang tempat yang mereka pasangkan CCTV. Kemajuan teknologi. Walaupun demikian tetap saja terbatas. CCTV-nya hanya sebatas ini. Di luar itu nggak kelihatan. Yang kelihatan pun buram, nggak jelas siapa ini. Terkadang, ya. Itu manusia. Ya. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala maka sangat sempurna. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semua Allah ketahui. Ya. Apa yang kita anggap paling rahasia di dunia ini, Allah ketahui. Ada kejahatan yang hanya ditahu oleh pelakunya sampai dia meninggal dunia, Allah tahu. Ya, tidak ada yang luput. Nah. Baik, itu yang pertama. Apa? Ilmu. Allah ketahui segala sesuatu secara globalnya ataupun secara rincinya. Yang kedua adalah al-kitabatu. Apa kitabatu tadi? Tulisan. Apa maksudnya? Bahwa kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang sedang, yang belum, yang akan terjadi, semuanya telah tertulis. Semua telah tertulis. Karena takdir itu tertulis. Ya, catatan takdir. Gak ada yang luput, semua tertulis jemaah. Yang itu berbuat baik telah tertulis, bahwa pada tanggal ini, di tempat ini, di waktu ini, bersama ini, dia akan melakukan hal ini. Ya. Demikian pula orang-orang yang berbuat jahat, di tempat ini dia akan melakukan hal kriminal misalnya. Di waktu ini, dengan ini, korbannya ini, semua telah tertulis. Hari ini akan terjadi begini, semua telah tertulis. Tidak ada yang luput dari Allah SWT. Semua telah tertulis. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 170, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi?
Berarti ini yang poin pertama tadi, dalilnya. Ini satu dalil untuk dua poinnya. Allah tegaskan bahwa tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah tahu. Berarti ini ilmu. Allah tahu apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di dalam bumi. Manusia tahunya apa yang ada di atas bumi. Di dalam bumi nggak tahu. Baru kemudian mereka temukan alat untuk bisa mengecek isi bumi ini apa ada emasnya atau tidak, ada airnya apa tidak. Itu sekarang. Zaman dulu mereka nggak tahu. Itu pun terbatas pengetahuannya. Kadang benar, kadang salah. Kadang tepat, kadang melenceng. Allah SWT ya'lam ma fis samai wal ardi. Apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Ya. Kemudian Allah katakan inna dzalika fi kitabin. Semuanya itu telah ada dalam kitab, ada dalam tulisan. Telah ditulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semua gampang, mudah bagi Allah SWT. Ya. Itu. Jadi semua hal ini telah diketahui oleh Allah dan semuanya pun telah tertulis dan akan terjadi persis seperti yang telah tertulis dalam takdir. Tidak akan ada perubahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, takdir seluruh makhluk, maqadir al-khalaiq, takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 sanah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah telah tulis. Dan ini hadisnya sahih, enggak ada keraguannya, diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kenapa pena? Karena pena ini akan menulis skenario kehidupan manusia. Maka Allah katakan, "Uktub, wahai pena, tulis." Wa ma aktub ya Rabb. Apa yang akan saya tulis ya Allah, kata pena itu. Ya. Kata Allah SWT, "Uktub maqadir kulli syai'in ila qiyamis saah." Tulis setakdir segala sesuatu, semua tulis takdirnya hingga hari kiamat, ditulis dan kelar. Ya. Jadi semua telah tertulis, jemaah. Yang ketiga, masyiah, al-masyiah. Ya. Al-masyiah, yaitu maksudnya adalah kehendak. Penjelasannya apa? Bahwa wajib bagi setiap orang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian, peristiwa terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ada orang sukses, ada orang bahagia, ada orang masuk Islam, ada orang menjadi alim, ada orang sehat. Semua terjadi kehendak Allah. Terjadi karena Allah yang menghendaki. Sebaliknya, ketika ada orang yang jahat, ketika ada orang yang jatuh bangkrut, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang sengsara, miskin, dan seterusnya, semuanya terjadi, tidaklah ia terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib untuk kita imani. Terkadang ada sebagian orang sulit untuk menerima bahwa ini Allah kehendaki, terutama ketika dia melihat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Masa Allah menghendaki kayak gini, katanya. Seperti misalnya ada orang murtad. Masa Allah inginkan menghendaki terjadi murtad? Ketika terjadi kekufuran, masa Allah menghendaki orang menjadi kafir? Ketika kaum muslimin terzolimi, dibantai, tersakiti,
Masa Allah menghendaki kaum muslimin disakiti, dizalimi seperti ini, dibantai seperti ini? Ketika melihat kejadian-kejadian itu, mereka sulit untuk menerima bahwa itu atas kehendak Allah SWT. Kita katakan semua atas kehendak Allah. Dan Allah memiliki hikmah atas semuanya itu. Ya. Kita hanya melihat kejadian itu buruk, kejadian itu menyakitkan. Ya, tetapi Allah SWT tidaklah menghendaki suatu kejadian, melainkan pada kejadian itu ada hikmah, ada kebaikan padanya. Nah, itu. Ya. Jadi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah SWT. Karena apabila kita mengatakan atau ada orang yang meyakini bahwa keburukan yang terjadi bukan karena kehendak Allah, ya, maka ini akan berakibat fatal. Sekilas orang-orang itu kenapa mereka mengatakan bahwa Allah tidak, kejadian yang buruk ini bukan karena kehendak Allah, tujuannya baik. Apa? Mereka tidak ingin menyatakan bahwa Allah itu menghendaki suatu yang buruk. Kan tujuannya bagus. Allah itu cinta yang keadilan, cinta keindahan, cinta kebaikan dan seterusnya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, yang buruk, maka dia mengatakan itu bukan kehendak Allah. Ini justru keliru, walaupun sekilas baik. Kenapa demikian? Maka artinya kita menyatakan bahwa sesuatu itu bisa terjadi di luar kehendak Allah. Berarti ada kehendak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa terjadi di dalam ciptaan Allah ini. Mana yang lebih buruk, jemaah? Ya. Apakah niat ingin mengatakan bahwa Allah itu jauh dari hal-hal yang seperti tadi, ataukah justru keyakinan menyatakan bahwa ada kekuatan lain yang memaksakan kehendaknya yang bisa terjadi padahal Allah tidak menginginkannya? Ini yang lebih buruk, ya. Seperti seorang raja, seorang pemimpin yang memiliki istana, yang dimana bahwa tidaklah sesuatu itu boleh terlaksana kecuali dengan seizin raja tersebut, yaitu kerajaannya. Maka semua berjalan dengan keinginannya. Nah, ketika sesuatu terjadi di luar keinginan raja dan terjadinya di area kerajaan itu kesannya apa, jemaah? Kesannya menunjukkan raja itu bersih atau justru menunjukkan kelemahan raja? Kelemahan. Ya, buktinya kecolongan, ya kan? Kecolongan terjadi. Ya, kok bisa hal yang tidak disukai raja terjadi? Berarti ada lemah pengawasan, ada lemah penguasaan. Nah, itu contoh kecil yang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan Allah yang maha kuasa, yang memiliki langit dan bumi? Ya, maka segala-segala yang terjadi di langit dan bumi ini semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada sebagian orang yang menempuh cara berpikir seperti tadi. Mereka tidak meyakini bahwa kalau hal itu buruk maka dia bilang bukan Allah yang menentukannya. Ya, itu yang disebut dengan Qadariyah. Ya. Mereka membersihkan ini mirip seperti Majus. Ya. Orang-orang Majusi membuat ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Ya. Nah, kalau baik itu Tuhan cahaya, kalau gelap itu Tuhan keburukan. Nah, jadi sebagian umat Islam ada yang memiliki cara pandang seperti ini. Dan ini sekali lagi keliru, karena bukan berdasar kepada Al-Quran, tetapi hanya berdasar kepada akal yang ingin membuat Allah itu jauh dan suci dari hal-hal tersebut. Akhirnya berakibat kepada apa? Kepada menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka secara tidak langsung telah menetapkan ada kekuatan lain, ada kehendak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk terjadi padahal Allah tidak menginginkannya. Itu yang ketiga, jemaah, ya, yaitu al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi ini terjadi karena Allah yang menciptakannya. Ya. Lahirnya seorang anak, ya. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya. Meninggalnya seseorang, ya. Terjadinya gempa, ya. Terbentuknya gunung, semua itu Allah yang menciptakan.
Allah yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah lah yang menciptakannya dari makhluk-makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum, Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam surat Shafat ayat 96 Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi kita dan pekerjaan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia empat hal yang harus kita yakin, seyakin-yakinnya, mengimani seiman-imannya. Bila iman kepada takdir, kita ingin iman yang benar. Semuanya itu telah diketahui, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu telah ditulis, tidak ada kejadian yang terjadi yang di luar tulisan takdir. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada kejadian kecuali karena Allah yang menghendaki, baru dia terjadi. Dan yang terakhir adalah bahwa semua ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu itu melainkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini empat hal ini harus ada. Bila tidak, maka terjadi kekurangan, kerancuan dalam iman terhadap takdir. Baik. Jelas jamaah ya, empat hal ini. Baik. Takdir itu sendiri jamaah ada dua. Ada takdir yang indah, yang baik. Ada takdir yang tidak baik, yang buruk. Ya. Ada takdir yang baik, ada yang buruk. Dapat harta, rezekinya besar, ini takdirnya baik. Sehat, bugar, ya, sukses, ini baik. Namun ada juga orang yang sakit, ada orang yang bangkrut, ada orang yang sulit usahanya dan seterusnya. Maka ini tidak baik. Nah, untuk diketahui masalah takdir itu baik dan tidak baik itu ditakdir yang terjadi. Adapun takdir yang Allah takdirkan semuanya baik. Nah, ini agak sedikit butuh konsentrasi jemaah. Semua takdir Allah itu baik. Ya. Semua takdir yang Allah takdirkan itu baik. Adapun kemudian ada yang baik dan tidak baik, ini kepada al-maqdur, kepada yang kejadian takdir. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa yang Allah takdirkan itu semuanya baik. Allah takdirkan orang beriman jelas baik. Allah takdirkan adanya kekufuran, itu pun baik. Kenapa dikatakan baik? Karena dengan adanya kufur ini, orang tahu mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci. Dengan adanya iblis, adanya syaitan, Allah tahu mana hambanya yang betul-betul beriman, mana hambanya yang kufur. Dengan adanya ujian, terjadi gempa, terjadi perperangan, Allah tahu mana umatnya yang betul-betul iman dengan iman yang sesungguhnya, ataukah sekedar mengaku-ngaku beriman. Nah, itu dia. Jadi semuanya baik. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan apa? Wasyarru laisa ilaik. Yang buruk itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kejadian yang buruk tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya. Tetapi tetap segala yang terjadi entah itu baik atau buruk itu takdir Allah. Tetapi untuk mengatakan bahwa keburukan ini ya, milik Allah atau dari Allah atau dinisbatkan kepada Allah, ini tidak. Karena Rasul mengatakan wasyarru laisa ilaik. Takdir yang buruk itu tidak kepadamu. Karena semua yang Allah takdirkan itu baik. Hanya kemudian ketika dia terjadi di hadapan manusia, menimpa manusia, di sini kemudian dia menjadi ada yang dinilai baik, ada yang buruk. Orang rata-rata kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, menjadi orang kaya, umumnya baik. Ya. Umumnya baik. Ketika dia
miskin, ketika dia sakit, ketika dia susah, dia katakan tidak baik atau buruk. Ya. Padahal kalau seandainya mereka mau merenung dalam hal yang mereka anggap buruk itu pun mereka akan bisa mengambil hikmahnya. Betapa banyak orang setelah ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, akhirnya dia mendapatkan yang lebih baik. Ya. Dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang dulu ia dapatkan, yang ia miliki. Nah, itu ujungnya baik. Nah, jadi intinya bahwa segala yang Allah takdirkan itu baik. Hanya saja kemudian ketika takdir itu telah terjadi, maka kemudian manusialah yang menganggapnya ini baik, ini buruk. Maka di antara adab kita ya, tentang masalah takdir adalah ketika berbicara masalah takdir yang buruk, kita tidak nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasyarru laisa ilaik. Ya. Wasyarru laisa ilaik. Dan itu banyak sekali ya. Disebutkan dalam hadis dalam Al-Qur'an tentang bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, masih ada jam waktu? Masih ya. Takdir, beriman kepada takdir tidak boleh kita berpangku tangan, menyerah. Karena dari apa yang kita paparkan tadi tentang definisi takdir dan hal-hal yang wajib kita ingat tentang takdir, bahkan kita sebutkan ya, hingga siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu sudah selesai catatannya. Janganlah pengetahuan tentang takdir ini menjadikan kita apa? Malas-malasan, berpangku tangan. Kan sudah dibilang bahwa semuanya takdir. Saya ini ya dapat rezeki atau tidak, saya jadi kaya atau miskin, sudah selesai takdirnya. Maka saya ngapain kerja? Ngapain usaha? Ya. Bukankah penduduk surga neraka dan sudah ditentukan? Ngapain saya ibadah? Kalau memang saya penduduk surga, walaupun tidak ibadah masuk surga. Ya. Seandainya pun saya penduduk neraka, walaupun ibadah kayak apa ya tetap neraka. Akhirnya dia tidak ibadah. Nah, ini poin penting yang harus diyakini. Tidak boleh ya iman kepada takdir ini menjadikan kita apa? Berpangku tangan, tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena sekali lagi takdir tidak ada yang tahu. Kuncinya di situ. Ya. Kita boleh bersikap kayak tadi kalau kita tahu takdir. Ya. Tahu takdirnya. Pak RT misalnya tahu takdirnya, masuk surga. Sudah, tinggal sandi-sandi saya sudah. Apapun saya kerjakan, surga sudah. Itu kalau kita tahu. Siapa yang tahu takdir? Enggak ada. Ya. Enggak ada yang tahu takdir. Maka oleh karena itu tugas kita apa? Berusaha. Berusaha kemana? Kemana yang kita inginkan. Kita ingin baik, kita berusaha menempuh yang baik. Kita ingin surga, maka kita tempuh segala hal yang bisa menyampaikan kita ke surga. Ya. Sebagaimana orang yang na'udzubillah kalau ada ingin neraka, maka dia akan menempuh jalan ke neraka. Nah itu. Jadi nggak ada yang tahu takdir. Maka orang-orang yang mencoba-coba untuk tahu takdir, yaitu yang disebut dengan peramal, ini orang yang sangat kacau. Ya. Dia ingin menebak-nebak. Ya, Anda ini dalam setahun ke depan hidupnya bahagia, karirnya sukses, usahanya lancar. Anda ini kayak kurang bagus nih usahanya. Tolong tahun ini dikurangi. Ya, investnya kurangi dikit. Takut rugi nanti. Nah, ini orang-orang yang begitu ngawur. Ya. Jadi apa faedahnya kita beriman pada takdir? Bahwa yang tahu takdir itu adalah Allah SWT kalau orang-orang seperti ini masih dipercayai. Jangan pernah kita percaya kalau ada orang yang menerka-nerka masa depan, jamaah. Jangan pernah. Ya, itu termasuk perkara gaib takdir ini. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kalau orang berpikir jernih, ya, orang tidak akan mau percaya sama yang begini-gini. Ya. Dulu Harun al-Rashid, seorang khalifah dari kalangan Abbasiyah, ya, pernah diberitahukan oleh seorang dukun Yahudi, ya, bahwa umurnya tidak lama lagi.
Umurnya tidak lama. Yani umur Anda wahai khalifah tidak panjang. Jadi dia sudah menerka takdirnya khalifah. Tidak panjang lagi. Akhirnya khalifah mendengar apa yang dikatakan oleh peramal Yahudi ini, gelisah. Gelisah apa tadi? Gak lama lagi umur saya. Gimana ini kehidupan saya? Belum habis nikmat yang saya rasakan. Saya belum kesana, belum ketemu ini, dan seterusnya. Akhirnya dia panggil ulama, penasehatnya. Dan penasehat meyakini, jangan percaya. Gak ada yang tahu masalah takdir, gak ada yang tahu kapan Anda meninggal kecuali Allah. Mari kita buktikan akan kedustaan orang Yahudi ini, kata alim tersebut, ulama tersebut. Panggil dia, panggil. Nah, setelah dipanggil, kemudian diinterogasi, ditanya, betul engkau mengatakan umur khalifah tidak panjang? Iya, tidak panjang. Ya, tidak lama lagi. Kira-kira ini lebih panjang umurnya khalifah ataukah umurmu wahai khalifah? Wahai itu dukun. Oh jelas umur saya akan lebih panjang dari khalifah, katanya. Kata dukun tersebut. Kemudian ulama ini mengatakan kepada Harun al-Rasyid, wahai khalifah, sudah dengar? Dia mengatakan umurnya lebih panjang dari dirimu. Sekarang perintahkan Al-Gojo untuk membunuh orang ini. Perintahkan tentaramu untuk memenggal dukun ini. Maka dia akan mati. Maka terbukti kalau apa? Ramalannya itu terkanya adalah sesuatu yang dusta. Karena zaman itu kalau marah sedikit pemimpin sudah selesai. Nggak perlu pakai undang-undang, nggak perlu pakai proses. Ya, pengkhianat selesai, nggak perlu pakai selidiki lagi. Ya, yang penting ada bukti, selesai sudah. Nah ini kata ulama tadi, bunuh dia wahai khalifah. Kalau dia sudah terbunuh kan selesai, terbukti bahwa orang ini bohong yang mengatakan khalifah umurnya lebih pendek dari dirinya. Sementara dia bisa dibantai pada hari itu. Nah setelah itu barulah khalifah yakin, oh ternyata benar, nyaman lagi. Nah oleh karena itu masalah takdir ini jemaah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita untuk berpangku tangan, untuk mengatakan kalau saya pintar ya sudah, belajar nggak belajar ya pintar. Kalau saya ditakdirkan kaya, mau usaha tidak usaha kaya. Kalau saya ditakdirkan sehat, minum obat, cari dokter ataupun tidak, maka saya akan sehat. Nah, ini orang yang sangat kacau. Ya, ini orang paling tidak akan pernah sukses seperti ini. Ya, dia akan mendapati prasangka buruknya itu. Rasulullah SAW bersabda tatkala mengabarkan kepada kita tentang penduduk surga dan neraka. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannati." Setiap orang di antara kalian, semua mereka telah tercatat tempatnya di surga ataukah di neraka. Bapak fulan di neraka atau di surga sudah ada listnya. Ya, sudah ada namanya. Ya. Terus salah seorang sahabat pun menyaut, "Ya Rasulullah." Faqala rajulun minal qawm, seorang bertanya, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau memang demikian ya Rasulullah, semua telah ditentukan, penduduk surga sudah ada nama-nama, yang mereka sudah ada lengkap, kenapa kita tidak santai saja? Sudah berserah-serah, tawakal sudah. Ya, enggak perlu usaha maksudnya, enggak perlu ibadah. Kalau memang kita orang penduduk surga, ibadah enggak ibadah masuk surga. Kalau kita penduduk neraka, mau kita maksiat atau enggak maksiat jadi penduduk neraka. Itu pertanyaan sahabat, dan itu memang yang langsung apa? Yang langsung terfikir kalau setiap orang yang mendengarkan hadis ini. Termasuk orang di zaman ini, kita kalau mendengarkan hadis Islam, yang kita, kalau itu buat apa usaha? Buat apa ibadah? Ya. Mau ibadah enggak ibadah, kalau surga ya tetap surga. Ya. Mau bermaksiat atau tidak, kalau neraka itu neraka. Itu neraka. Nah, ini yang dikatakan oleh sahabat. Apa kata Rasul? La. Jangan kalian berpangku, jangan kalian menyerah, dan kalian bertawakal yang keliru seperti itu. Tetapi i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Tetapi yang kalian lakukanlah usaha. Tugas kalian adalah berusaha. Maka setiap orang akan permudah kepada takdirnya. Ya, jadi usaha. Sehingga kalau engkau ditakdirkan sebagai orang yang memiliki harta, menjadi orang kaya, dengan usaha itu Allah permudah menuju kekayaan itu. Ya.
Sebagaimana orang yang jahat itu sedang berusaha untuk mengarah kepada keburukan, kepada neraka, maka Allah akan permudah dia jalan menuju situ. Ya, maka ini pentingnya untuk mengerti masalah takdir ini. Takdir iya sudah ditentukan, tidak ada yang lepas dari takdir. Tetapi takdir itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu takdir kita ini apa. Apakah takdirnya termasuk orang yang sukses ataukah sebaliknya? Nah, maka itu yang tahu hanya Allah. Maka tugas kita adalah berusaha. Seperti seseorang yang lapar. Seperti seseorang yang lapar, di hadapannya ada makanan. Kira-kira orang lapar ini kita katakan kepadanya, Anda enggak perlu makan. Tidak perlu makan. Kenapa? Karena bila takdir Anda kenyang, Anda akan kenyang. Makan tidak makan. Kira-kira orang lapar terima enggak logika seperti itu? Anda lapar ya? Iya, ini ada makan nasi sepiring. Oh, enak lauknya. Tapi Anda enggak usah makan. Kenapa? Takdir. Kalau Anda kenyang, Anda akan kenyang walaupun enggak makan ini. Kan enggak diterima logika seperti itu. Demikian dengan semua yang kita inginkan di dunia ini. Kita ingin naik haji, maka kita harus berusaha untuk ke arah itu. Jangan bilang, aduh, kalau saya sudah takdirnya naik haji, mau saya niatkan atau tidak, mau saya daftar atau tidak, naik haji sudah. Enggak bisa begitu. Anda harus cari duit dulu. Setelah itu Anda daftar haji. Nah, baru nanti ada kemungkinan dapat haji. Kalau tidak pernah daftar haji, kemudian mengatakan, ya kalau takdirnya haji sudah. Enggak bisa. Harus tempuh usaha itu. Ya bisa jadi Anda tiba-tiba diberangkatkan oleh orang. Bisa, tapi itu bukan yang kita diperintah. Kita disuruh untuk berusaha. Bagaimana usahanya? Dengan cari harta. Setelah punya harta, daftar. Nah, kalau daftar kan sudah menempuh jalannya. Ya. Ketika kita tidak daftar, kita tidak usaha, berarti seolah kita berusaha mengarah kepada tidak bisa haji. Maka fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju takdir yang telah Allah takdirkan untuknya. Baik. Nah, itu permasalahan takdir. Ini barangkali untuk malam ini tentang masalah takdir. Masih ada pembahasan tentang takdir, di antaranya tentang tidak bolehnya kita beralasan dengan takdir tatkala kita ini melakukan kesalahan atau keburukan. Kemudian tentang masalah hikmah dari iman kepada takdir. Ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Lumayan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.